Bapak semuanya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Beri kemampuan Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online gereja anak. Ketemu lagi sama aku. Walaupun kakak di sini, adik-adik di rumah. Semoga tidak mengurangi sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mau ibadah kita, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa dulu, kita mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kami pernafasan yang sangat sungguh luar biasa ya Bapa. Dan kesehatan yang sangat luar biasa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dimanapun kami berada. Engkau selalu berkati dan melindungi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Oke, kita mau angkat lagu pujianku istimewa. Bilang apa sama pemain musik? Musik. Dia katakan, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik tepuk tangan ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa.
yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku. Dia pegang masa depanku. Takkan ku ragu, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Hey hey hey, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Hey hey hey, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, Tetap setia, memandang terus ke depan. ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Yeay, berikan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang manis. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur bersama, mengucap syukur betapa baiknya Tuhan. Kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau hari ini Tuhan memberkati kami lagi. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Katia hari ini. Sekalipun adik-adik masih di rumah, tapi kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Nah, adik-adik, ketika semua murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil ke banyak tempat. Akhirnya ada banyak orang yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Suatu hari datang seorang kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dia kelihatannya marah, dia kelihatannya kesal. Dia bilang, murid-murid Tuhan Yesus, kalian semua menyampaikan firman Tuhan. Kalian tahu ada banyak di sana janda-janda yang belum dilayani. Mereka nggak punya makanan. Tidak ada orang, tidak ada murid-murid Tuhan Yesus yang melayani mereka. Kalian harus menunjuk beberapa orang supaya mereka bisa melayani janda-janda. Murid-murid Tuhan Yesus berpikir, oh iya ya, kita semua menyampaikan firman Tuhan, pergi ke satu desa, ke desa yang lain. Tidak ada yang memperhatikan ibu-ibu janda di sana. Adik-adik tahu kan, janda itu adalah seorang ibu yang sudah tidak mempunyai suami. Mungkin suaminya sudah meninggal, sehingga tidak ada lagi yang bekerja cari uang. Sehingga dia tidak punya makanan di rumahnya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus biasanya memberikan mereka makanan. Tapi karena semua murid Tuhan Yesus pergi menyampaikan firman, tidak ada lagi yang melayani para janda-janda. Akhirnya murid Tuhan Yesus dikumpulkan semuanya. Lalu disampaikan, kita harus menunjuk beberapa orang untuk melayani ibu-ibu janda itu. Supaya mereka punya makanan di rumahnya. Kalau begitu, kumpulkan semua orang-orang. Pertama, yang baik hati. Kedua, yang takut akan Tuhan Yesus. Ketiga, mereka yang mau melayani. Lalu setelah murid-murid memilih orang-orang, akhirnya ada 7 orang yang dipilih. 7 orang ini dipilih oleh para murid-murid Tuhan Yesus untuk melayani ibu-ibu para janda yang kekurangan itu. Sebelum mereka melayani para ibu-ibu itu, para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan mereka. Apa yang mereka lakukan? Adik-adik, ke-7 orang yang dipilih itu akhirnya berlutut semua di hadapan para murid-murid dan mereka didoakan. Sebelum mereka pergi untuk melayani para janda-janda, mereka didoakan. Semua rasul-rasul menumpang tangan kepada ke-7 orang ini sehingga mereka didoakan satu persatu. Untuk apa? Untuk melayani janda-janda yang berkekurangan itu. Nah adik-adik, sama seperti ke-7 orang itu, Tuhan Yesus juga mau memakai adik-adik dan saya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan Yesus. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan Yesus? Iya, Katia yakin semua adik-adik yang di rumah mau dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melayani. Ingat, siapapun kalian, apapun keberadaan kalian, Tuhan pasti memakai kalian. Yang penting kita mau. Caranya gampang. Di rumah, adik-adik bisa menolong orang tua. Apa yang orang tua kalian suruh, kalian lakukan dengan sukacita seperti untuk Tuhan. Kalian bisa menolong kakak, kalian bisa memberi makanan untuk orang yang kalian lihat membutuhkan. Apapun bisa kalian lakukan. Tapi ingat, lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kalian. Tuhan akan memberikan kalian kekuatan. Tuhan akan memberikan kalian kemampuan. Jangan bilang, saya nggak punya uang, saya nggak punya makanan untuk dibagi, saya nggak punya waktu untuk jalan-jalan, untuk bantu orang-orang di pinggir jalan. Tidak,
mulai dari dalam rumah. Bantu mama papa, dengar apa yang mereka bilang, lakukan. Itu semua kita lakukan untuk Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Ingat, kalau 7 orang itu dipakai Tuhan untuk melayani, adik-adik juga bisa dipakai Tuhan untuk melayani. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau hari ini kami belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayani Tuhan, termasuk kami anak-anak-Mu. Sekalipun kami masih kecil, kami tahu Tuhan bisa memakai kami untuk melayani Engkau. Engkau menolong setiap anak-anak kami yang saat ini ada di rumah. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka akal budi hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan mereka hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang takut akan Tuhan. Dan mereka mampu melayani Tuhan dengan menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, anak yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati semua orang tua dalam setiap pekerjaan, usaha yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.